Aku pengen malam ini tuh lama. Karena aku suka banget sama momen ini. Welcome to my Gen Z camper van. Akhirnya guys, matahari terbenam juga setelah satu hari yang panjang banget. Banyaknya kegiatan seru dan juga jumlah cash yang gak sedikit membuat durasi siang terasa panjang luar biasa. Waktu seperti sengaja diperlambat ya, demi memberi ruang pada setiap momennya, termasuk drama kecil yang ikutan numpang lewat. Sore itu ditutup dengan kekurangan personel gaspol karena Gemma belum juga terlihat. Situasi ini sukses ya, menambah lagi bumbu drama sebelum akhirnya terungkap fakta sederhana. Ternyata Gemma ketiduran di tempat persembunyiannya. Untungnya guys, keburu para guru menemukannya sebelum Gemma diculik hantu pohon malam. Menjelang senja memasukin malam ya, para remaja menyambut suasana baru dengan berganti pakaian. Penampilan mereka terlihat jauh lebih segar. Bukan hanya kostum yang berubah, gaya rambut para cewek pun ikut berganti, terutama Akila dan Zara yang kini membiarkan rambutnya terurai. Raisa tampil agak mencolok ya, dengan mantel bulu-bulu yang semoga aja berbahan sintetis. Kebayangkan akan didatangin oleh para hewan-hewan yang mau balas dendam karena bulu mereka dijadikan bahan baju. Perubahan penampilan para remaja ini otomatis ya membuat suasana terasa berbeda, dan kita para penonton pun ikut merasakan kesegaran yang sama. Namun di balik suasana santai ini terselip bayangan momen emosional nih guys. Setelah sebelumnya muncul cuplikan kalimat penuh makna dari Akila tentang keinginannya berharap malam itu akan terasa lama karena Akila sangat menyukai momennya. Nah guys, kata lama ini bagaikan petunjuk jelas kan? Jika siang aja sampai perlu 8 hari 8 episode loh, maka malam berpotensi akan lebih panjang lagi durasinya. Karena kan suasana gelap di tengah hutan adalah inti dari keseruan acara camping. Apalagi dengan tenda besar yang sudah disiapkan, maka hujan pun gak akan menjadi hambatan. Berarti semua udah diantisipasi, tinggal dramanya aja yang mungkin sulit dikendalikan. Seperti kita tahu, Slay Queen telah menyiapkan daftar kegiatan yang cukup panjang. Selain kegiatan wajib mengelilingin api unggun, akan ada sesi unjuk bakat yang memberikan kesempatan pada semua remaja ini untuk tampil sesuai kemampuan masing-masing demi memeriahkan acara malam. Bayangin guys, dengan total 24 remaja ya termasuk Devon, maka bisa dipastikan sesi unjuk bakat ini jelas bukan segmen singkat. Waktu yang dibutuhkan apakah bisa akan sepanjang 3 episodean hanya sesi ini? Yang jelas di sela-sela penampilan, suasana hangat api unggun kemungkinan besar akan dibumbui berbagai dinamika perasaan dan momen kedekatan yang muncul hampir di setiap kesempatan. Beralih ke Devon nih, membahas tentang Devon belakangan ini ada keseruan tersendiri nih guys. Apalagi aksi rengekannya yang bikin telinga Rama panas. Bagusnya penderitaan Rama sedikit berakhir karena Elite Squad mengizinkan Devon untuk gabung di acara malam itu. Menariknya, pergaulan Devon langsung melejit berkat mobil camper van-nya yang keren abis. Anak-anak gaspol minta tur keliling di dalam mobil dan Devon pun dengan bangga jadi tuan rumah dadakan. Pastinya dong, kembalinya Devon ke barisan api unggun adalah kabar yang paling bahagia buat Vicky. Jujur aja ya, tanpa Devon, Vicky mungkin cuma bakal jadi obat nyamuk di antara pop diva. Karena Vicky paling merana di tengah temen-temennya yang sibuk pacaran. Saat anggota pop diva lain mulai asik dengan dunia sendiri, Vicky akhirnya juga punya partner untuk menikmatin malam. Berkat Devon, Vicky nggak perlu lagi merasa kesepian atau cuma bisa bengong melihat kemesraan orang lain. Malam ini mereka siap jadi duo paling ceria dan mungkin paling berisik di perkemahan. Tahu kan, Raisa sekarang meskipun tetap pada posisinya mantan, namun sudah mencapai mantan rasa ibu peri yang sangat mengayomin Mohan. Dewasa banget deh Raisa sekarang. Di sisi lain ada Jolina yang diam-diam selalu main mata dengan Noel. Setelah sukses tadi siang melakukan aksi petak umpet romantis, malam ini dipastikan mereka akan saling lempar senyum malu-malu dari seberang api unggun. Sepertinya semesta memang lagi rajin bekerja ya untuk mendekatkan jarak duduk di antara mereka secara natural.
Sementara pasangan suhu HTS-an Fata dan Zara dengan gestur yang paling normal sesuai status mereka. Walaupun mereka selalu seiring sejalan bersama, duduk barengan, pegangan tangan, tapi nggak perlu pakai momen peluk-pelukan segala. Sebaliknya, pasangan Harkil mempelai yang sudah tunangan ini seperti biasa, dunia serasa hanya milik mereka berdua aja. Jadi selalu ya, dimanapun, momen apapun, selalu memberikan adegan yang buat iri kaum jomblo. Mereka akan selalu suap-suapan, sandar-sandaran. Ibaratnya mereka ini sedang bulan madu dikelilingin para dayang-dayang, guys. Beralih ke rumah Alferik, Matthew benar-benar sedang berada di titik pusing 7 keliling. Di satu sisi, Matthew terus ditekan oleh Mama Valerian untuk segera menemukan keberadaan Devon. Di sisi lain, Matthew telah diancam oleh adik bungsunya soal kedekatan Matthew dengan Catalina. Tapi di balik semua itu, Matthew tetaplah seorang kakak. Dia merasa ada yang salah dengan suara bahagia Devon di ujung telepon. Permintaan mobil camping itu benar-benar di luar nalarnya. Sejak kapan Devon punya teman akrab yang bisa bikin Devon sebahagia itu? Matthew merasa kehilangan arah karena intelijennya sendiri gagal mendeteksi kehidupan sosial Devon yang mendadak menjadi remaja normal tersebut. Maka Matthew pun mencoba mencari jawaban pada Blade. Blade hampir aja copot jantungnya. Blade kaget setengah mati mengetahui Devon sampai minta dikirim mobil camping segala pada Matthew. Tapi dasar Blade jago acting. Blade malah balik menyerang Matthew untuk menutupi rasa bersalahnya. Blade menyindir ke bahwa Matthew selama ini sebagai kakak yang bisanya cuma marah-marah dan memerintah Devon, sehingga membuat Devon tertekan. Strategi menyalahkan Matthew ini sukses ya, bikin Matthew bungkam, guys. Meskipun dalam hatinya sendiri, Blade makin stres memikirkan apa sih yang sebenarnya dilakukan Fata dan gengnya terhadap Devon. Kegalauan Matthew dan Blade kompakan nih mencapai puncaknya karena mereka berdua sama-sama nggak bisa menggunakan cara yang paling instan. Mengandalkan tim IT rumah Alferik untuk melacak GPS HP Devon sama aja dengan bunuh diri, karena pergerakan mereka pasti dong akan langsung terpantau ataupun dilaporkan ke radar Oma Dominic. Mereka berdua sama-sama terjepit dalam misi yang terasa mustahil, menemukan Devon yang sedang asik camping secepat mungkin tapi tanpa meninggalkan jejak digital sedikit pun yang bisa sampai ke telinga Oma. Ironisnya, sementara Matthew dan Blade sedang berdebat hebat dan hampir stres berat karena khawatir pada keadaan Devon dan harus kemana mencarinya, justru Devon sedang asik menikmati api unggun di tengah hutan. Matthew dan Blade membayangkan Devon mungkin sedang menderita atau dalam bahaya besar. Padahal kenyataannya saat itu Devon tertawa bahagia bersama Vicky juga teman-teman lain. Bahkan para elite squad pun seakan sudah welcome menyambutnya.